Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa mungkin tahu ya betapa pentingnya suara kita ini untuk meredam atau memperlambat bahkan juga menghentikan tindakan yang merugikan masyarakat yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Tindakan kita ini ya bisa disebut seperti orang berteriak. Dia ada orang mau bobol rumah orang, nampak oleh masyarakat, dia teriak. Akhirnya malingnya takut dan kabur. Bisa juga begini, itu di tengah masyarakat Betawi khususnya ya. Kalau malam nisfu Sa'ban itu sibuk dengan petasan gitu. Nanti mau acara hajatan juga pakai petasan. Mau Idul Fitri malam itu petasan gitu. Orang berangkat haji petasan. Mau hajatan manten datang atau itu pasti pakai petasan gitu. Apa artinya itu gitu? Itu kalau kita lihat di zaman klasik itu ada ketakutan supaya tidak diganggu setan. Setan itu dalam mitologi Cina itu takut dengan suara ribut. Maka pas ada acara-acara yang bernilai sakral harus ada petasan supaya setannya takut. Jadi sekarang ini kita harus banyak berteriak kepada Yusuf Mansur supaya dia kabur, ya kan? Atau dia berhenti. Misalnya nih di jalan ada orang dipalak gitu. Kita lagi nyetir kan biasanya bunyikan klakson. Kalau klakson banyak berbunyi, biasanya tukang palak tuh lari. Nah, begitu juga nanti di saat ada acara, ya fungsi petasan itu untuk mengusir setan. Lalu sekarang, apakah Yusuf Mansur itu mau disamakan dengan setan? Yang jelas, untuk menghentikan langkah Yusuf Mansur, sebelum dia kena tersangkut dalam urusan hukum atau sebelum bui yang menghentikannya, kita harus banyak berteriak, para pemirsa. Karena teriakan kita ini seperti petasan, akan mengganggu langkah Yusuf Mansur. Tapi kalau kita diam juga gitu, tidak berbuat apa-apa, oh Yusuf Mansur enak dia melenggang di atas mimbar. Dia dengan santai mengatakan bahwa dia tuh bisa bicara sama Tuhan gitu. Dengan santai dia mengatakan dia bisa bicara dengan Nabi Muhammad. Dengan percaya diri dia mengatakan dia bisa panggil malaikat Jibril gitu. Tapi kalau kita datang, itu bohong gitu. Itu halu gitu. Maka itu akan mengganggu. Atau kalau didengar oleh orang lain, orang akan punya perbandingan. Wah, ini yang mana yang benar ini gitu. Barulah ahli-ahli ilmu itu nanti akan memberikan penjelasan bahwa apa yang diceritakan oleh Yusuf Mansur itu tidak punya landasan syar'i. Ya kan? Tidak punya landasan syar'i. Jadi cerita-cerita halu itu orang nanti akan mikir, oh ini benar cerita halu ini. Bagaimana nggak cerita halu atau cerita yang orang gila gitu. Ini katanya 5 pesawat membawa jemaah haji. Kita punya 5 pesawat. Tapi pesawatnya nggak pernah mendarat. Udah berapa tahun gitu. Berangkatnya kapan, mendaratnya kapan. Jemaah hajinya siapa gitu. Ya kan, itu contohnya gitu. Tapi di tengah cerita halu-halu itu kalau cerita duit, Yusuf Mansur nggak halu-halu benaran. Contoh, ada orang mau bangun masjid di Spanyol dulu nih. Oh, dia itu paling duluan dia kumpulin uang, dia bikin rekening gitu. Ya kan? Dia bikin rekening. Satu orang boleh nyumbang hanya paling kurang 1 juta gitu. Saya yakin itu banyak yang nyumbang lebih dari 1 juta itu.
Tapi namanya Yusuf Mansur nggak ada tuh cerita kemana uangnya, jangan ditahannya. Ini duit aneh, dia begitu aja dia. Begitu duit dapat, dia pakai untuk kepentingannya. Mungkin dia beli tanah, bikin restoran, ya kan? Dia nggak peduli tuh orang mau sampai mau nggak ada urusan gitu. Ini dalam kasus perang Gaza aja nih, kalau kita nggak berteriak, waduh, dia udah ngaku itu ada pesantrennya yang hancur gitu. Pesantren yang mana gitu. Ditanya orang di Palestina tuh pesantren Yusuf Mansur yang mana? Nggak gelagapan dia. Ada dulu tuh katanya. Jadi kalau kita nggak berteriak cepat di sana itu, perang Gaza itu atau perang Israel dengan Palestina di Gaza, itu sarana yang tepat bagi Yusuf Mansur untuk membakar emosi umat ini, lalu dia kumpulkan duit. Itu udah sering terjadi. Sering terjadi. Jadi kita perlu berteriak. Jadi para pemirsa, yang dirugikan tuh berteriak, laporkan gitu. Minimal itu uang pangkalnya dikembalikan oleh Yusuf Mansur. Seperti yang dialami oleh kasus saudara kita Suharto. Atau Suharta apa Suharto? Suharto kayaknya. Suharto itu cepat dia, berteriak kencang dia. Setelah bertahun-tahun dia diam, dapat saya berteriak dia. Kembalikan, walaupun itu hanya uang pangkal. Untungnya bagaimana sudah 10 tahun ya. Namanya Yusuf Mansur, dia nggak ada itu merasa dosa, kayak nggak ada dia. Karena dia tuh seperti orang yang nggak dikenai oleh dosa gitu. Persis seperti cerita orang Yahudi. Dia yang ngaku pemilik kunci sorga, lantas dijual-jual lah cerita itu untuk mendapatkan uang. Hanya untuk mendapatkan uang. Jadi di sana fungsi kita kembalikan kepada cerita budaya gitu. Berteriak mengusir setan itu penting. Karena itu kita tempatkan Yusuf Mansur itu ibarat setan. Harus diteriaki gitu. Nah, sekarang dia gagal DPR, kemana dia? Kita harus sering melihat dia teriaki gitu. Diteriakin. Kalau nggak kita teriakin, wah leluasa dia. Maka orang-orang berkumpul, suara kita harus keras. Di Rombong So Channel itu fungsinya berteriak. Di sana sini ada orang menjerit karena kelakuan zalim dari seseorang yang membawa cerita-cerita agama. Namanya Yusuf Mansur. Atau namanya Jemaah Nur Khatib Mansur. Terserahlah. Atau di kampungnya muka kecil dipanggil Si Ucup. Boleh juga. Terserah gitu. Kita harus menjelaskannya. Jadi di lingkungan orang Betawi sampai sekarang petasan itu tetap dilanggengkan gitu. Supaya apa? Mengusir setan. Jadi acara-acara sakral tidak diganggu oleh setan. Jadi sakral kehidupan sosial kita, kalau mau dibersihkan dari Yusuf Mansur, kita harus berteriak. Karena ujung-ujungnya nanti, kalau banyak orang berteriak, maka penjara mungkin siap menunggu dia gitu. Cuma sekarang diperlukan teriakan kita yang lebih keras supaya dia bisa mengerti bahwa di mana-mana dia sudah diposisikan seperti setan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.